Ini ada yang komen di videoku yang bahas tentang investasi. Berarti ada yang minat dengan topik ini. Awak. Apa kabar di sana? Kabar baik di sini. Kali ini aku mau bahas topik investasi lagi ya, Wak. Ini menanggapi komen dari Velikan, pakai bibit bisa enggak? Dan Coyo, mending kripto Kang, beli bitcoin dan sebagainya. Jadi mereka berdua itu komen di videoku tentang investasi saham dengan modal receh. Aku jawab yang Coyo dulu ya, mending kripto Kang, beli bitcoin dan sebagainya. Ini menurut pandangan aku ya, Wak. Setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri. Contohnya Coyo lebih memilih berinvestasi di kripto, ya is okay. Jadi instrumen investasi itu banyak ya, Wak. Ada deposito bank, ada reksadana, ya ini nanti aku senggol sedikit. Bibit ini ya spesialis reksadana. Terus kripto yang dikatakan Coyo, dan kalau aku sendiri sih lebih prefer ke saham. Kenapa? Ini alasanku ya, Wak. Kita lihat harga bitcoin saat ini. Mana ya? Aku juga punya aplikasinya, Indodax. Kita lihat market bitcoin. Ini ya. Ya, Wak, harga bitcoin saat video ini dibuat 945 juta per koin. Hampir 1 miliar. Walaupun beberapa bulan yang lalu sempat sih nyentuh 1,1 M. Tapi ini kayaknya turun lagi deh, Wak. Yang dikatakan Coyo itu ya emang ada benarnya juga sih. Kenapa? Karena aku pun yakin bahwa kedepannya Bitcoin itu harganya akan selalu naik. Why? Karena supply-nya terbatas. Jadi Bitcoin nggak bisa dicetak seenak jidat orang. Bitcoin itu sudah ditakdirkan jumlah koin yang beredar itu maksimal 21 juta koin. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Beda dengan koin-koin lain yang bisa dicetak atau bertambah. Maka dari itu aku pun percaya kalau kedepannya harga Bitcoin akan selalu naik. Terbuktikan awal peluncurannya itu harganya berapa? Di bawah $1 loh satu Bitcoin. Katakanlah $1 lah ya, 14.000 per koin. Siapa yang nyangka dari harga 14.000 sekarang harganya hampir 1 miliar. Jadi memang jika kita beli Bitcoin itu sudah dipastikan cuan, apalagi yang beli di harga awal-awal dulu ketika 14.000. Tapi kalau sekarang menurut aku kurang worth it ya, Wak. Bukannya nggak worth it, tapi kurang worth it dengan modal sedikit atau dengan modal receh. Seperti video aku sebelumnya itu kan modalnya cuma 100.000. Jadi kan kalau kita beli Bitcoin dengan uang 100.000, katakanlah Bitcoin naik tahun depan ke 1,5 miliar. Berarti kan uang kita cuma jadi 150.000, ya kan? Itu pun udah agak berat ya, Pak. Untuk Bitcoin naik ke angka itu agak susah. Beda waktu masih ya belasan ribu itu naik ke 1 juta ke 100 juta itu kan lebih cepat. Tapi kalau udah miliar kayak gini kayaknya mau naik agak susah. Kecuali modal kalian itu gede, katakanlah 1 M gitu lah beli Bitcoin. Nah nanti kalau Bitcoin naik jadi 2 M berarti kan uangmu juga jadi 2 M. Nah itu baru cuan. Tapi kalau modal receh, menurut aku kalau beli Bitcoin kurang worth it. Alasan yang kedua, keuntungan dari kripto itu cuma capital gain. Sedangkan kalau saham itu kan ada dividen. Yang ketiga, investasi di kripto itu menurut aku high risk banget ya, Wak. Atau resikonya itu tinggi banget, iya kan? Iyalah, untungnya tinggi, otomatis resikonya juga tinggi. Intinya kita bisa jadi sultan dadakan, tapi kita juga bisa jadi gembel dadakan. Contohnya ya seperti yang aku sebutkan tadi. Jika kamu
Beli Bitcoin waktu harganya masih 14.000, sekarang kamu udah jadi sultan. Udah bisa beli pulau atau bahkan negara ya, Wak. Awak. Tapi misal kamu beli koin Luna, Terra Luna. Yang invest di kripto pasti tahu ya, koin Terra Luna. Nih ya, bentar ya, aku carikan dulu koinnya. Sekarang harganya kayaknya sekitar Rp1. Nih, harganya Rp1,1. Jadi 1 perak doang harganya. Padahal dulu sebelum crash dia itu ini sepenglihatanku pernah nyentuh di harga 1,8 juta. Sekarang bayangkan jika kalian membeli koin Terra Luna waktu harga 1,8 juta sebesar 18 miliar misal ya, Pak. Uang kalian yang 18 miliar itu saat ini tinggal Rp11.000. Ya kan, Pak? Gembel nggak tuh? Gembel. Makanya banyak sekali investor kripto yang berubah jadi gembel itu lebih memilih bunuh diri. Ya karena ini bayang pun uang 18 miliar jadi Rp11.000. Siapa coba yang kuat? Ya kalau kalian kuat ya silahkan mengambil resiko itu. Aku pribadi lebih prefer ke saham. Saham itu ya resikonya tinggi tapi nggak setinggi kripto lah ya, Pak. Kalau yang mau aman ya kayak reksadana, obligasi, sukuk, dan lain sebagainya. Oh ya, ini kayaknya udah kepanjangan ya, Pak. Kita sambung di lain kesempatan. Takutnya kalian bosan dengerin aku ngoceh mulu. Oh ya, tadi ada yang nanya masalah Bybit ya. Kalau setahu aku Bybit itu platform reksadana ya, Pak, bukan saham. Jadi kalau beli saham di Bybit, setahu aku nggak bisa. Koreksi kalau aku salah. Siapa tahu Bybit udah nambah fitur yang nggak tahu. Intinya aku nggak pakai Bybit. Ya mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan masalah investasi, bisa tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Financial Freedom.